Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua, berkah selalu. Semoga semua kita dan keluarga sehat selalu. Alhamdulillah, di pagi hari ini kalian dan kita semua masih bisa menuntut ilmu, belajar dengan baik. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Hadir semua hari ini, siswa? Siapa yang nggak masuk? Bapak Satya, sakit ya? Ya, sudah ditengok ya kemarin. Mudah-mudahan cepat sehat kembali ke sekolah. Amin. Sudah sholat subuh semua tadi pagi? Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas, silakan. Sebelum belajar, kita berdoa. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menanamkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, semuanya dimohon berdiri. Siap? Dirijen siapa dirijen? Ya, Vicky. Ya, maju silakan. Luar biasa ada Vicky. Siap ya? Dikasih apa-apa. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana aku berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Daviki dan semuanya. Luar biasa Daviki ya. Daviki siswa yang memiliki potensi ya. Kesenian, seni apa tadi? Dirigen, teater dan drama serta pidato ya. Yang lain juga harus menampilkan skill masing-masing ya, bisa. Jangan malu untuk menampilkan skillnya masing-masing. Oke, pembelajaran kali ini bab 7 semester 1 yaitu akan mempelajari sejarah kelahiran Pancasila. Ya, tahu Pancasila? Dari kelas berapa sudah belajar pendidikan Pancasila? SD ya. Pancasila itu apa? Dasar Negara Indonesia ya. Apa yang kau ingat selain dasar negara dari pembelajaran pendidikan Pancasila di SD? Apa?
dasar negara, terus apa lagi? Ideologi, ya, Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Nilai-nilai Pancasila ada yang tahu? Sila pertama, nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Beribadah. Dua, toleransi. Ya, apa lagi? Sila ketiga, contoh penerapan dalam sehari-hari. Gotong royong. Apa lagi? Kerja bakti. Terus? Apa? Ronda malam, ya, bisa. Kalau di sekolah apa? Sila ketiga kalau di sekolah contohnya apa? Piket. Apa? Kerja kelompok. Kerja kelompok, kerja bakti. Ya. Seperti pembelajaran kali ini, seperti biasa sudah terbagi dalam beberapa kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Indonesia merdeka tanggal berapa? 45. Sebelum Indonesia merdeka, apakah sudah ada Pancasila? Sudah. Buktinya apa? Kita saksikan video pembelajaran kali ini ya. Semuanya melihat ke depan layar bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dari zaman sejak wilayah Nusantara ada kerajaan-kerajaan ya. Dari mulai kerajaan Hindu-Buddha sampai Islam, kemudian berdirinya negara Indonesia. Perhatikan video pembelajaran kali ini dan perhatikan dengan sama, pahami, kemudian nanti ada diskusi kelompok ya. Halo, kali ini Pak Guru akan membagikan materi pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kelas 7 bab 1 Sejarah Kelahiran Pancasila pada kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran pada bab 1 Sejarah Kelahiran Pancasila ini antara lain: 1. Peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila. Ya, ini tujuan pembelajarannya kali ini ya. Bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila, kemudian sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses kelahiran. Ya. Proses kelahiran Pancasila, perumusan, sejarah perumusan Pancasila hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara, nanti dibahas. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, saksikan kembali video pembelajarannya. Sebagai karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. 2. Peserta didik mampu menjelaskan proses kelahiran, perumusan, hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Peserta didik mampu memperhatikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peta konsep bab 1 sejarah kelahiran Pancasila ini antara lain: 1. Latar sejarah kelahiran Pancasila. 2. Kelahiran Pancasila. 3. Perumusan Pancasila. 4. Penetapan Pancasila. Selanjutnya semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila saat itu. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Yang memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Gambar di samping merupakan gambar para anggota Panitia 9. D. Penetapan Pancasila. Fondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh Panitia 9.
Masih perlu didiskusikan lagi sebelum bisa ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Untuk membahasnya, Bu mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 hingga 14 Juli 1945 di Pejagon, Jakarta. Sidang kali ini membahas rancangan dasar hukum tertulis yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Naskah Piagam Jakarta yang telah disusun akan dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut dan rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan merdeka, bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas fondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan. Gambar di samping merupakan gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Paham video tadi? Tujuan pembelajarannya apa tadi? Memahami sejarah kelahiran Pancasila. Bahwa nilai Pancasila itu sudah ada dari sejak zaman dulu, sebelum Indonesia ada. Ya. Tadi dijelaskan dalam video bahwa nilai Pancasila yang ada sekarang sudah ada dari kerajaan Hindu-Buddha sampai kerajaan Islam. Ya. Kalau kerajaan Hindu-Buddha tadi ada apa? Gambar-gambar apa tadi? Candi Borobudur. Ada benda-benda peninggalan apa? Nekara, benda-benda alat rumah tangga, alat kehidupan, ya. Itu dan juga tentang semangat gotong royong. Itu udah dari dulu. Dari jauh sebelum Indonesia ada. Gotong royong, sosial, persatuan, kemudian keadilan, musyawarah juga, termasuk ketuhanan. Diawali dari proses terbentuknya BPUPKI. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kapan tadi dibentuk BPUPKI? Ya, 1 Maret 1945 dan disahkan tanggal 29 Mei 1945. Ya. Siapa yang membentuk BPUPKI? Bukan. Yang membentuk BPUPKI siapa? Penjajah Jepang. Kenapa penjajah Jepang? Karena wilayah Nusantara sebelum jadi Indonesia itu selama 350 tahun lebih di kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Jepang terakhir, ya. Raka yang ingin menjajah, ingin mengambil harta kekayaan Nusantara. Ya. Dalam bahasa sekarang penjajah atau imperialisme. Menjajah, mengambil paksa, dengan sangat paksa, bahkan membunuh, menyiksa kalau kemauan mereka tidak dipenuhi. Nah, terakhir penjajah Jepang tahun 1939 sampai penjajah Jepang itu ke Indonesia tahun 1941, 42 sampai 1945. Nah, di akhir penjajahan Jepang tahun 1944, Jepang mulai terdesak oleh musuhnya, yaitu tentara sekutu, ya. Tentara sekutu. Mulai terdesak dan mau kalah. Akhirnya Jepang menginisiatif untuk bagaimana caranya agar wilayah yang dijajah bisa membantu Jepang dalam perang melawan musuhnya sekutu. Nah, akhirnya salah satu caranya adalah mengambil simpati rakyat Indonesia supaya mau bela Jepang. Prakteknya dibuktikan dengan pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang dalam rangka untuk menarik simpati. Ada janji-janji kemerdekaan Jepang bulan September 45.
Ini akan diberikan kemerdekaan. Termasuk ini adalah salah satu persiapan untuk menyiapkan sebuah negara merdeka. Karena tujuan Jepang ingin mendirikan negara Indonesia merdeka. Ya. Jadi menarik simpati agar mau membantu penjajah Jepang. Ya. Akhirnya dibentuk BPUPKI. Nah, tadi juga di video pembelajaran dijelaskan BPUPKI tujuannya apa tadi? Tugas BPUPKI apa? Ya. Masih ingat? Benar. Ingat ya? Sampai penetapan dan juga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Prosesnya juga masih ada panjang. Ada BPUPKI, kemudian ada Jakarta Charter. Ya, Jakarta Charter ditetapkan tanggal berapa? Panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 22 Juli 1945. Jadi yang merumuskan rumusan dasar negara Pancasila yang menjadi 5 sila itu adalah Panitia 9. BPUPKI ketuanya siapa? Rajiman. Panitia 9 Soekarno, ya. Ya. Oke. Dari video pembelajaran tadi sudah lengkap ya. Nah, sekarang diskusi kelompok. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. SMPT Nurul Arab. Bisa. Allahu Akbar. Oke. Dari penjelasan video pelajaran tadi, sekarang Bapak ingin kalian mendiskusikan apa yang sudah dijelaskan tadi, ya. Untuk lebih mendalami materi pembelajaran kali ini. Ya. Oke, silakan ditulis apa yang harus didiskusikan. Didiskusikan, dimusyawarahkan dengan kelompok masing-masing. Kemudian hasilnya nanti diserahkan ke Pak Guru, kemudian dipresentasikan. Sama kayak kemarin kan? Karena Jepang mulai terdesak, mulai kalah oleh tentara sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Sama kayak kemarin. Ya. Ayo baca materinya.
Sambil lihat buku materi. Buka. Ayo dengan kelompoknya saja. Ada di buku paket. Jubirnya siapa nih jubir? Buka. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya ya. Waktunya 20 menit ya. Waktunya diskusi kelompok 20 menit. Kemudian setelah kesepakatan di Rengas Dengklok kembali ke Jakarta, kemudian sepakat tanggal 17 Agustus ya 1945. Kemudian apa lagi? Semangat apa lagi? Rela berkorban nyawa, meninggalkan keluarga,
Apa? Apa azam ya? Itu azam bukan? Apa lagi jam? Ikhlas, sukarela ya, mengorbankan waktu, tenaga. Waktunya untuk siapa? Untuk negara. Jadi itu yang harus diteladani, harus dicontoh oleh generasi muda sekarang dan yang akan datang. Apapun dilakukan lebih utama untuk kepentingan umum, untuk kepentingan negara, ya. Meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan negara, kepentingan umum. Nah, kita juga bisa harus begitu. Ketika sekolah ya sekolah, jadwalnya sekolah. Jangan mementingkan, ada kan temen yang pamit dari sekolah tapi nggak nyampe ke sekolah, ada nggak? Ada, mampir ke pos ronda, PS, itu nggak tanggung jawab, tidak mencontoh teladan-teladan pendiri negara. Ya, tidak mementingkan kepentingan yang lebih besar ya. Karena sekolah itu bagian dari membangun negara. Menuntut ilmu adalah bagian dari pembangunan negara, mempertahankan negara. Kalau tidak ada pendidikan, rakyatnya tidak menuntut ilmu, maka negara akan hancur lama-lama ya. Negara akan hancur. Terus apa lagi yang bisa diteladani dari tokoh nasional? Udah ya, banyak itu. Jadi rakyat harus meneladani tokoh-tokoh nasional tadi. Kemudian hari ini pembelajaran insya Allah selesai dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti di rumah dibaca, dipahami materi selanjutnya ya, tentang aktivitas setelah pelaksanaan atau setelah pengesahan penetapan Pancasila, maka apa yang akan terjadi? Materi selanjutnya ya. Apakah sudah selesai sampai di situ? Disahkan Pancasila sudah selesai sampai situ, apakah tidak? Ya, maka dibaca dengan baik, diskusikan, maka minggu depan, pekan depan kita pelajari dan kita diskusikan lagi ya. Apa yang harus dilakukan setelah negara berdiri, setelah disahkannya dasar negara dan undang-undang dasar negara. Masih banyak yang harus dilakukan oleh sebuah negara baru ya. Sekian dulu. Apa? Antuk. Materi selanjutnya untuk pekan depan yaitu tentang kelanjutan tadi ya, kelanjutan dari kelahiran Pancasila, perumusan Pancasila dan pengesahan Pancasila. Dipahami, dicatat hal yang penting untuk kita pelajari di pekan yang akan datang. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa dipahami, dipraktekkan, meneladani para tokoh-tokoh nasional tadi ya. Agar generasi muda kita semakin kuat, pintar, cerdas, dan negara kita kuat dan mandiri maju ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.